Jumpa lagi bersama Cocok Pidal ya Mo. Bagaimana keseruan perjalanan si Jung dalam kehidupan keduanya ini? Langsung saja, orang sesat mukanya kusut dan cerat cerit cerut. Di part kali ini terlihat Sim Jae yang berkata, "Enjeong, dia terkena anemia dan nampaknya itu karena dia tidak punya cukup hemoglobin dalam tubuhnya." Lalu Jung berkata, sampah yang membuli orang lain itu punya anemia, bahkan meskipun dia tak punya hemo. Apa itu? Terserahlah, dia tidak akan mati. Itu semua hanyalah alasan. Lalu Sim Jae menjawab, ku dengar jika orang lahir dengan itu terkena kejutan, itu bisa berakibat buruk. Lalu Jung berkata, kejutan? Jadi maksudmu dia itu sakit karena aku atau semacamnya? Jae bengong salting takut berkata, Tidak, bukan itu yang ingin ku katakan. Lalu Jung memalingkan badannya berkata, sial, jika kalian mencemaskannya, kenapa kalian tidak menjenguknya atau semacamnya? Itu bukanlah masalahku, apakah dia mati atau tidak. Di belakang terlihat Sim Jae yang takut karena Jung yang salah paham akan kata-katanya tadi. Lalu Jung berpikir, sial, memangnya kau pikir karena siapa aku sampai berbuat semua itu? Kenapa dia ada di pihak si Jalang itu? Di sana Jung membayangkan seorang wanita yang menangis berkata, Jung Seok, tolong bantu aku kali ini. Bukankah kita teman satu sekolah? Kumohon. Lalu Jung berpikir lagi, tidak, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun juga kali ini bukanlah salahku, dan itu bahkan tidak terjadi dalam kehidupanku yang ini. Dan tiba-tiba terdengar suara berkata, itu memalukan. Oh Jung Seok, apakah pertobatan tulusmu hanya bernilai sebanyak ini? Terlihat sosok malaikat yang berbicara dari belakang si Jung itu. Lalu tiba-tiba Jung menyadarinya dan menoleh ke belakang. Ia berkata, malaikat. Tapi di belakangnya adalah Sim Jae dan si kacamata. Di sana Jung bertanya-tanya berpikir, rasanya aku mendengar sesuatu. Tidak, kehadiran dan suara itu pasti adalah malaikat. Sambil ia membayangkan semua yang dilakukan, ia berpikir, jadi malaikat itu selalu menyaksikanku sepanjang waktu di kehidupan yang kedua ini untuk memeriksa apakah aku bertobat dengan sungguh-sungguh. Lalu tiba-tiba Jung berkata keras, omong kosong, malaikat atau siapapun itu tidak akan ada yang bisa memperdayaku. Memangnya apa yang salah memberikan gadis itu pelajaran? Aku tidak akan mempedulikan hal itu kali ini. Dan terlihat pemukiman padat penduduk. Di sana seseorang melihat peta yang bertuliskan nama gadis Choi Enjeong itu. Sekarang ia berkata, sial. Lalu terlihat rumah dan papan nama yang bertuliskan Choi Dong Seok. Ternyata seseorang yang membawa peta alamat Enjeong itu adalah si Jung. Ia berkata, apa di sini? Lalu ia berpikir, ya aku tidak pantas untuk mengatakan hal ini, tapi dia tinggal di tempat yang cukup tenang. Dan di sana tiba-tiba pintu rumah itu terbuka dengan keras dan Jung sampai terkejut bengong. Ternyata yang keluar adalah ayah dari Enjeong. Ia berkata, siapa kau? Sambil ayah Enjeong itu mabuk. Dan Jung menjawab, apa ini rumah Choi Enjeong? Ayah Enjeong marah berkata, apa? Mau apa kau bajingan? Sialan kau, ini rumah Choi Dong Seok. Bajingan kurang ajar. Lalu ia mabuk lagi dan pergi. Jung berkata, kurasa aku datang ke tempat yang benar. Hei Choi Enjeong, apa kau ada di rumah? Dia mungkin pergi dan bermain ke suatu tempat. Tapi Jung dari balik pintu terkejut karena melihat Enjeong yang ngos-ngosan bersandar di tembok dengan kaki yang luka lebam. Entah kenapa itu Lalu Enjeong terkejut melihat Jung di sana. Ia berkata, oh Jung Seok, kenapa kau ada di sekitar sini? Pergilah sekarang. Jung menjawab, sialan, tentu saja. Melihat kau masih tetap saja menyebalkan, itu artinya kau baik-baik saja. Ya, itu bukan berarti aku datang karena aku menginginkan. Lalu tiba-tiba Jung terkejut, apaan tuh? Lalu ternyata ia melihat di sana Enjeong yang pingsan di lantai dengan tiba-tiba. Jung di sana panik menghampiri Enjeong dan berkata, apa yang salah denganmu? Hei, sadarlah. Lalu Jung bergumam, apa-apaan ini? Ini jauh lebih serius dari yang kuduga. Sambil mata Jung melotot melihat Enjeong yang kakinya lebam parah dan sampai pingsan. Jung berkata, ini. Lalu tiba-tiba dari belakang seseorang berteriak, hei, siapa kau bajingan?
ternyata itu adalah ayah Enjeong yang marah sambil membawa botol berkata, "Pencuri sialan, siapa yang menyuruhmu datang ke rumah ini? Kau tidak tahu aku ini siapa?" Lalu tangan Jung mengepal melayang ke muka ayah Enjeong itu, dan ayah Enjeong tidak mempan oleh pukulan itu. Lalu ia mencoba memukul dan berkata, "Bajingan gila, akan kubunuh kau." Tapi tiba-tiba Dengkul Jung berada tepat di depan wajah ayah Enjeong itu dan jepret. Di sana Jung sangat emosi sambil terlihat ayah Enjeong yang terkapar di sana. Jung berkata, "Satu-satunya putrimu bahkan tidak bisa bangun dan hanya merintih kesakitan. Tapi yang disebut sebagai ayah hanya mabuk-mabukan dan bermain tangan. Bajingan sepertimu tidak punya hak untuk menjadi seorang ayah. Dan kau adalah sampah yang tak berguna." Lalu Jung terkejut melihat si Enjeong itu yang pingsan tadi, dan Jung mengangkat dan membopong Enjeong itu sambil ia bergumam, "Pertama-tama setidaknya aku harus membawanya ke rumah sakit terdekat." Lalu dari belakang terlihat seseorang yang datang dan berkata, "Hei, orang yang masih hijau sepertimu sudah mencoba untuk menjalin asmara. Bukankah tindakanmu ini sedikit terlalu cepat?" Di sana Jung melirik dan lalu menoleh. Ternyata di sana adalah Jong Seong So. Dan Jong Seong So berkata lagi, "Hei, ini bukanlah pertemuan pertama kita, anak SMA." Di sana Jung menatapnya berpikir, "Jang Seong So, kenapa bajingan itu ada di sini?" Lalu ia melihat ayah Enjeong yang pingsan. Si Jung berpikir, anggota terbawah geng Tiger School, Choi Dong Seok, dan petinggi geng Tiger School, Jang Seong So. Tidak, ini mungkinkah? Melihat situasi ini, semuanya sudah jelas. Sambil Jung tersenyum di sana. Lalu Jung Seong berkata, "Kau menerobos masuk ke rumah orang lain dan kau juga ingin membawa lari anaknya. Apa kau tahu siapa Pak Tua yang kau pukul itu?" Sambil Seong emosi, Jung berkata, "Hah, memangnya dia siapa? Dia hanyalah gangster rendahan yang bahkan tidak pantas dipanggil ayah." Lalu Jung berpikir, "Sial, apa aku harus terlibat dalam pertarungan lagi?" Lalu Jang Seong emosi berkata, "Bajingan ini harus." Tapi dia terkejut karena melihat Enjeong yang dibopong oleh Jung itu. Lalu Jang Seong berkata, "Hah, ini tidak ada gunanya, pergilah." Lalu Jung terkejut akan hal itu dan ia berkata, Apa?" Di sana Jang Seong menjawab, "Bukankah kau mau ke rumah sakit? Mari kita urus yang lainnya saat kau kembali. Biar aku urus Pak Tua ini untuk sementara waktu." Di sana Jung berkata, "Baiklah." Lalu Jung pergi membawa Enjeong itu. Jang Seong berpikir, meskipun dia sudah tua dan melemah, anak SMA itu bisa mengalahkan seorang gangster. Bocah itu, siapa dia? Lalu beberapa saat kemudian terlihat rumah sakit dan terlihat juga infus. Ternyata itu adalah Enjeong yang sudah sampai dirawat di rumah sakit sambil ditemani Jong Sok di sana. Perawat berkata, "Sesuatu yang buruk bisa saja terjadi. Tapi karena kami sudah memberi infus dan suntikan, dia pasti akan segera baikan." Jung di sana menjawab, "Oh, baguslah." Perawat berkata lagi, "Tapi imun tubuhnya benar-benar lemah. Dia juga malnutrisi, punya banyak memar. Jadi dia perlu lebih berhati-hati untuk kedepannya." Lalu ia menatap Enjeong yang tak berdaya itu dan ia membayangkan kita dibawa flashback di kehidupan Jung yang dulu. Terlihat di sana beberapa orang sedang bersulang minuman dan mereka berkata, "Bersulang untuk geng Sampo." Ha. Di sana seseorang anggota yang berkacamata berkata, "Siapa yang menduga kita benar-benar bisa mengambil alih geng Tiger School?" Dan benar-benar sesuatu banget pengambil tindakan geng Sampo kita, kakak Oh Jong Sok. Dan terlihat di sana si Jung waktu masih hidup dalam geng Sampo. Ia berkata, "Ha, tentu saja bajingan, kau pikir aku ini siapa?" Kembali lagi pada saat itu, aku menghajar Jang Seong So. Rupanya Jang Seong So dulu telah dikalahkan oleh Jung Mok. Lalu tiba-tiba tangan Jung dipegang seseorang dan Jung meliriknya. Ternyata itu adalah seorang gadis cantik. Ia berkata, "Kau adalah Oh Jong Sok dari SMA Sampo kan? Aku Enjeong. Aku satu angkatan denganmu. Apa kau mengingatku?" Ternyata itu adalah Enjeong Mok. Lalu Jung bertanya pada pelayan, "Hei, siapa dia?" Pelayan menjawab, "Maaf kakak Jung, dia adalah bagian yang kita dapatkan saat mengambil alih Tiger School."
ayahnya adalah bagian dari geng tersebut yang mati sebelum membayar hutangnya. Ternyata itu adalah Enjong dari kehidupan yang lalu dan ia dipaksa bekerja karena hutang ayahnya itu. Enjong berkata, bisakah kau mengeluarkanku dari sini, Jung Sok? Jika itu kau bisa melakukannya kan? Tolong kumohon padamu, akan kulakukan apapun yang kau katakan. Lalu Jung melirik Enjong itu, lalu ia mendorongnya jatuh. Jung di sana marah dan berkata, apa kau gila? Kenapa aku harus membantu pelacur bar sepertimu? Apa? Sekolah yang sama? Omong kosong. Aku sama sekali tidak mengingat pelacur sepertimu. Hei manajer, buat agar pelacur Choi Enjong ini agar bekerja tiap hari tanpa istirahat. Semua anggota geng kami yang datang kemari harus dilayani olehnya juga, mengerti? Di sana Enjong gemetar terkejut berkata, apa? Terlihat Enjong yang menangis stres dan shock akibat ulah Jung itu. Lalu Jung sambil pergi berkata, sial, aku kemari untuk minum tapi moodku langsung hancur. Aduh mok, sadis betul si Jung yang dulu ya mok. Lalu kita dibawa ke waktu yang sekarang. Di sana Jung berpikir, ya sesuatu seperti itu memang pernah terjadi. Aku tidak mendengar kabar tentangnya sejak saat itu. Tapi dia mungkin hidup dan juga mati dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak mungkin wanita yang hidupnya direbut oleh gangster akan merasa bahagia jika aku keluar dari sekolah dan menjadi gangster lalu berjalan di dunia yang sama seperti sebelumnya. Mungkinkah gadis ini akan mengalami situasi yang mengerikan lagi? Lalu tiba-tiba perawat berkata, tapi anak muda, bagaimana caranya Anda membayar biaya pengobatan? Jung di sana terkejut berkata, biaya? Aku tidak punya uang. Dan seseorang datang berkata, biayanya sudah diurus. Di sana Jung bengong melihat orang itu. Ternyata itu adalah Jang Seong So. Ia berkata, bagaimana Enjong So? Lalu Jung berkata, bagaimana kau sampai di sini? Jang Seong menjawab, brengsek, meskipun aku terlihat seperti ini, aku sudah hidup di sini selama 37 tahun. Aku tahu kota Incheon ini seperti membalikan telapak tangan. Jung bertanya, apa ayah sialan itu baik-baik saja? Lalu Jang Seong berkata, ayah sialan, bahasa macam apa itu? Tapi apa yang bisa kulakukan? Yung Nim ini tetaplah keluarga kami, jadi kami harus mengurusnya. Lalu Jung berpikir, orang ini Choi Dong Sok yang ku ketahui, dia adalah sampah yang menjadi pecandu alkohol dan pemalas. Sedangkan Jang Seong So, dia adalah petinggi terbaik di antara yang lainnya di geng Tiger School. Jadi dia mengurus mereka sendiri. Di sana Jang Seong So sambil melepas jam tangannya bertanya, kau siapa namamu? Jung menjawab, memangnya apa yang mau kau lakukan jika tahu namaku? Jung Seong So menjawab, apa yang akan kulakukan? Sambil tangannya melayang dan lalu memukul muka Jung itu. Di sana Jang Seong berkata, aku harus memberi pelajaran pada anak SMA sombong yang berani menyentuh gangster. Sedangkan di sisi Jung terkejut melotot berpikir, dia sial. Lalu apakah semua ini sudah cukup? Lalu Jang Seong berpikir, lihat anak ini, dia pasti sudah tahu siapa aku. Dia tidak takut apalagi menyerangku karena amarah, namun dia menekan amarahnya. Lalu tiba-tiba Jang Seong mengelus kepala si Jung sambil Jang Seong berkata, hahaha, kau benar-benar bocah yang menarik, aku menyukaimu. Jung berkata, apa? Kau memujiku? Kau jadi menyeramkan sekarang, lepaskan aku. Jang Seong berkata, brengsek, apa hubunganmu dengan Enjeong? Tunggu dulu, bukankah kau bersama pacarmu waktu itu? Lalu Jung menjawab, pacar pantatmu, sial, aku tidak punya pacar, jadi urus saja urusanmu sendiri. Jang Seong berkata, tolong jagalah Enjeong, dia berada dalam situasi yang tidak beruntung. Jung menjawab, dia itu sudah membuli anak lain dan kau ingin agar aku menjaganya. Lalu Jang Seong berkata lagi, berilah salam jika lain kali kau melihatku, oh Jong Seok. Di sana Jung terkejut lalu ia melihat nama di bajunya. Apa? Benar juga, sial, ada nama di seragamku. Lalu ia melirik Jong Seong itu. Jung berpikir, Jang Seong So, dia pria yang lebih baik dari yang kuduga, namun dia tetaplah gangster sialan. Dan beberapa saat kemudian terlihat suasana jalan dan di sana Jung berjalan sendiri. Jung menatap langit berpikir, sejujurnya itu masih belum pasti sampai sekarang, tapi aku cukup yakin ini bukan hanya kehidupan kedua yang biasa. Sambil ia membayangkan saat-saat pertama kali ia dihidupkan kembali oleh malaikat, ia bergumam, malaikat itu sedang mengujiku sekarang. Aku tidak akan membunuh siapapun lagi dan akan hidup normal seperti yang seharusnya dilakukan. Dari Sim Jae, ayah,
Nona Han dan Choi Eun Jeong juga Jang Seong Soo. Malaikat itu membuatku bertemu dengan orang-orang yang kuaniaya sebelumnya dan menyaksikan apakah aku sudah menebus dosaku yang sebelumnya. Apa itukah yang kau inginkan, malaikat? Sambil Jung menatap langit senja di sana, ia berpikir aku masihlah orang temperamental yang melayangkan tinju lebih dulu sebelum aku bicara. Lalu dia berkata, sial, hari ini aku benar-benar menginginkan rokok untuk beberapa alasan. Lalu ia mengambil sesuatu di saku celananya dan ia menaruhnya di mulut. Tapi ternyata ia ngemut permen di sana. Aduh, mok. Aku kira itu rokok tadi. Dan Jung berkata, baiklah malaikat, karena kau sudah memberikanku kehidupan yang baru, akan kulakukan sesuai yang kau inginkan. Tapi sambil ia menunjuk dan berteriak marah, ia berkata, apakah aku bertobat atau hidup dengan baik? Semua itu akan kulakukan dengan caraku. Maafkan aku, tapi aku hanyalah punya pukulan dan juga mulutku. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak punya apapun dan menghancurkan semuanya, kan? Dan kau bilang apapun yang kulakukan semuanya sudah diputuskan bahwa aku akan masuk neraka. Aku akan hidup dengan baik dengan caraku sendiri. Jika kau ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu, maka bunuh saja aku sekali lagi sekarang. Tiba-tiba Jung terkejut karena ada seseorang berdiri di tiang tinggi. Jung kaget berkata, apa yang dilakukan bajingan itu di sini larut malam begini? Di sana orang itu berkata, kau benar-benar tidak berubah, Oh Jong Sok. Baiklah, jangan cemas, akan kusaksikan kau sedikit lebih lama. Ternyata itu adalah sosok malaikat dalam bentuk manusia, tapi tidak diperlihatkan wajahnya, mok, dan bersambung, mok.